Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman sekalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang materi yang penting banget, yaitu tentang toharoh. Yap, tentang bersuci, supaya ibadah kita makin mantap ya teman-teman. Nah, apa itu toharoh? Toharoh menurut arti bahasa bermakna bersih. Sedangkan menurut arti syarak, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis atau mengerjakan pekerjaan yang membolehkan kita untuk sholat. Bisa berupa wudhu, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, kalau teman-teman tahu, toharoh itu merupakan salah satu perbuatan yang sangat Allah sukai. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, kemudian selain itu ada juga dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, At-tuhuru syatrul iman, yang artinya bersuci itu separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa saja macam-macam dari toharoh? Jadi, toharoh itu ada dua macam. Yang pertama, bersuci dari najis, yang bisa dilakukan dengan cara membasuh dan mengusap. Dan yang kedua, bersuci dari hadas, yang bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu mandi wajib, wudhu, atau tayamum. Selanjutnya, yuk kita bahas apa itu najis. Jadi, najis secara bahasa berarti sesuatu yang menjijikan. Sedangkan menurut syarak, najis adalah segala sesuatu yang haram untuk dikonsumsi pada saat keadaan lapang, bukan dalam keadaan terpaksa atau darurat, yang mana sesuatu tersebut dapat menghalangi sahnya sholat. Najis itu ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga, najis mughaladhah atau najis berat. Selanjutnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis ringan yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengonsumsi air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis hingga warna, bau, dan rasanya hilang. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang. Contohnya kotoran manusia dan hewan, darah, nanah, muntahan, air kencing, kecuali air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun, kemudian bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, dan hammer. Untuk najis mutawassithah itu ada 2, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang nampak, dan najis hukmiyah adalah najis yang tidak nampak, tapi diyakini adanya menurut hukum. Nah, lalu bagaimana cara menyucikan najis mutawassithah? Caranya dengan mengaliri air di atas tempat yang terkena najis hingga warna, bau, dan rasanya hilang sepenuhnya. Yang ketiga, najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah jenis najis yang paling berat, yang mana najis ini bersumber dari anjing dan babi, serta segala sesuatu yang berasal dari keduanya, seperti air liur dan kotoran. Lalu, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya bisa dengan cara dibasuh atau dialiri air sebanyak 7 kali, yang mana salah satu dari aliran tersebut menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya, kita bahas tentang hadas. Jadi, hadas itu adalah keadaan diri seorang muslim yang menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk melakukan sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran serta membacanya. Hadas
itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebab dinyatakannya hadas kecil atau batalnya wudhu yang pertama karena keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, karena hilangnya akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan tanpa adanya kain pemisah. Untuk hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum. Selanjutnya, apa saja sebab-sebab dari hadas besar? Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas atau darah setelah melahirkan. Yang ketiga, wiladah atau darah pada saat melahirkan. Yang keempat, jima atau hubungan suami istri. Dan yang kelima adalah keluar mani bagi laki-laki baik disengaja ataupun tidak. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan melakukan mandi wajib. Lalu, teman-teman tahu nggak sih apa saja alat yang bisa digunakan untuk bersuci? Alat yang bisa digunakan untuk bersuci diantaranya ada air, debu yang suci, dan alat penghilang najis seperti batu, tisu, dan sejenisnya. Yang pertama, ada air mutlak atau air suci dan mensucikan. Air mutlak ini dibagi menjadi 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sumur, sumber air sungai, air salju, dan air embun. Yang kedua, ada air suci mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Jenis air yang termasuk kategori air ini adalah air musyamas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam kadar panas yang sangat tinggi dengan menggunakan bejana selain emas dan perak. Jadi air ini suci dan mensucikan, tapi makruh ketika digunakan untuk bersuci. Yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikan. Jenis air yang termasuk kategori air ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu air musta'mal dan air mutaghayyir. Air musta'mal secara bahasa artinya air yang sudah digunakan. Secara istilah adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci seperti untuk wudhu atau mandi janabah. Contohnya, air yang menetes dari tubuh setelah berwudhu atau mandi besar. Lalu ada air mutaghayyir. Secara bahasa, mutaghayyir artinya berubah, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya baik dari segi warna, rasa, ataupun bau karena bercampur dengan suatu benda suci yang dapat menghilangkan kemutlakannya, seperti air kopi, air teh, air susu, dan lain-lain. Yang keempat ada air mutanajis. Air mutanajis yaitu air suci yang terkena atau tercampur dengan benda najis. Para ulama sepakat bahwa jika air tersebut terkontaminasi oleh benda najis sehingga yang mendominasi adalah sifat kenajisan, maka air itu statusnya adalah tidak suci. Selanjutnya, kita akan membahas cara bersuci dari hadas besar. Hadas besar adalah kondisi yang membuat seseorang tidak bisa sholat atau beribadah sebelum melakukan mandi besar atau mandi junub. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana caranya mandi junub itu? Tata cara mandi junub yang pertama ada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Niat ini dilakukan harus bersamaan dengan awal kefarduan, yaitu awal bagian badan yang terbasuh dengan mengutamakan bagian kanan. Yang kedua, menghinakan najis pada badan orang yang melakukan mandi besar jika pada badan tersebut terdapat najis. Yang ketiga, dengan mengalirkan air ke seluruh badan. Demikian pembahasan kami mengenai toharoh. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.